Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala hanyalah milik Allah semata. Karena itu kita harus selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah, inayah, dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu di tol ini dalam keadaan iman dan Islam. Tak lupa selawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat perjuangannya lah kita dapat menikmati manisnya Islam. Boleh saya bertanya Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dimuliakan Allah, pernah tidak mendengar, melihat, bahkan membaca buku Ahmadiyah telanjang bulat di panggung sejarah? Dalam buku itu disebutkan bahwa Baziruddin Mahmud Ahmad, Khalifatul Masih kedua yang kita cintai, dituduh dapat mengembangkan Ahmadiyah dengan pesat berkat harta karun peninggalan ayahnya dan para sesepuhnya, hasil dari pengorbanan bakti setia dan bantuan musyrikin Rajasih serta bantuan imperialisme Inggris. A'udzubillahi min dzalik. Untuk mendudukan tuduhan Ahmadiyah dibiayai oleh imperialisme Inggris, mari bersama-sama kita melakukan perjalanan spiritual, dimulai dari pintu masuk pengorbanan dan keluar di pintu tol Candah, sehingga judul tol kali ini adalah Pengorbanan Candah. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dimuliakan Allah, berbicara tentang pengorbanan, setiap kita pasti pernah berkorban, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Tetapi sangat sedikit orang yang mau berkorban untuk orang lain. Orang tua yang benar-benar memiliki rasa tanggung jawab terhadap anak-anaknya akan rela berkorban demi untuk mewujudkan cita-cita mulia anaknya. Jika hari ini kita berkorban atau menolong orang lain, lakukanlah dengan setulus hati. Walaupun sesungguhnya menurut kaum Nasrani, pengorbanan sejati itu hanya dimiliki oleh Yesus yang rela mati dan disalibkan. Lalu bagaimana dengan Nabi Isa kedua? Unsur berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 273 menyatakan, Allah Ta'ala menarik perhatian orang-orang beriman ke arah pengorbanan harta. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس عليك هداهم ولكن تنفقوا من خير فلله
أنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Artinya, bukanlah tanggung jawab engkau memberi petunjuk kepada mereka, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan harta apapun yang kamu infakkan, maka manfaatnya adalah untuk dirimu. Dan tidaklah kamu menginfakkannya melainkan untuk mencari keridhaan Allah. Dan harta apapun yang kamu infakkan niscaya akan dikembalikan kepadamu dengan penuh, dan kamu tidak akan dianiaya. Surah Al-Baqarah 273. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dimuliakan Allah, berdasarkan surah yang baru saja ditilawatkan, dengan karunia Allah yang melancarkan harta guna meraih ridho Allah pada hari ini, di dunia ini, tiada lain kecuali para Ahmadi. Memang ada orang-orang yang sesuai kemampuannya membelanjakan harta demi meraih ridho Allah. Namun dari segi berjamaah, hanya jemaat Ahmadiyah lah satu-satunya yang para anggotanya meski dalam keadaan sempit tetap membelanjakan harta guna meraih ridho Allah, demi menolong orang-orang fakir miskin, orang-orang yang memerlukan, dan demi menyebarluaskan agama Allah serta menyajikan gambaran Islam hakiki di hadapan dunia. Pada masa Rasulullah dan para sahabat, mengorbankan harta selain zakat tidak terikat oleh kadar dan waktu. Pada masa Nabi Isa kedua, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Al-Masih Al-Maud alaihissalam dan para khalifahnya, ada ketentuan kadar dan waktu untuk berinfak dan sedekah, yakni pengorbanan canda. Namun demikian, dasar akal istihad ini tetap tidak keluar dari nas tentang aturan minimal dan maksimal infak, sedekah, dan zakat. Konstruksi pemikiran canda dalam jemaat Ahmadiyah adalah sebuah aktualisasi penerapan teladan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang berkorban harta bagi yang berkelebihan, dengan tujuan untuk membantu mereka yang kekurangan serta fokus mendukung jalan dakwah Islam yang lebih luas. Anjuran untuk tidak meminta-minta pun jelas terakomodir oleh konsep canda ini. Bisa kita perhatikan bagaimana kiprah Ahmadiyah menyebarkan dakwah dengan fondasi keuangan dari para anggotanya tanpa permintaan sumbangan kepada lain di luar jemaat Ahmadiyah. Tentunya hal ini akan lebih hebat jika seluruh umat Islam
menerapkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dimuliakan Allah, untuk menjawab tuduhan Ahmadiyah telanjang bulat di panggung sejarah, mari kita introspeksi. Jika di antara kita ada yang belum membayar canda, sama saja percaya tuduhan keuangan jemaat dari bantuan Inggris. Kenapa? Karena ketika kita ditanya, apakah saudara sudah bayar canda? Jawaban kita, tar, sok, ntar, besok, alias belum bayar canda. Lalu bagaimana mungkin mereka percaya jika keuangan jemaat bukan dari bantuan Inggris? Kita sendiri sebagai anggota tidak membayar pengorbanan canda. Ibarat kita berpakaian, mungkin hanya pakai handuk saja. Selanjutnya, jika kita sudah membayar canda tetapi belum dawam, lalu ditanya oleh mereka, kenapa bayar pengorbanan kok tidak teratur? Berarti kan saudara masih bimbang antara percaya dan tidak percaya tuduhan keuangan jemaat dari bantuan Inggris. Jika membayarnya saja setengah hati, berarti keuangan jemaat juga masih setengah-setengah. Setengah dari anggota, setengah dari Inggris. Jadi, jelas, jika kita membayar canda tidak dawam, tuduhan bahwa keuangan jemaat dibantu oleh Inggris benar adanya. Ibarat kita berpakaian, mungkin hanya memakai daster atau pakai kaos oblong dan kolor saja, kolor hijau lagi. Sebaliknya, jika kita membayar canda secara dawam, berarti tuduhan bahwa keuangan jemaat dibantu oleh Inggris tidak benar. Kita dengan bangga dan percaya diri mengatakan, keuangan jemaat berasal dari anggota. Salah satunya adalah saya nih. Saya buktinya. Saya saksinya. Apakah itu sudah cukup? Belum, Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dimuliakan Allah. Ternyata pembayar canda ada 3 peringkat. Pertama, besek, belum sesuai ketentuan, yaitu anggota yang bayar canda belum sesuai ketentuan. Diibaratkan orang yang berpakaian sudah menutup semua aurat, tetapi belum pakai alas kaki alias masih nyeker, sehingga masih ada noda yang melekat dan rentan terluka. Kedua, seket, sesuai ketentuan, yaitu anggota yang membayar canda sudah sesuai ketentuan, tetapi belum sampai yang optimal. Diibaratkan orang yang berpakaian bukan hanya sudah menutup aurat, tetapi sudah pakai alas kaki berupa sendal
sehingga sudah terhindar dari luka, tetapi makin masih ada noda yang melekat. Ketiga, dasi, canda wasiat, yaitu anggota yang sudah membayar canda wasiat sudah sampai pada ketentuan pengorbanan yang optimal. Diibaratkan orang yang berpakaian bukan hanya sudah menutup aurat, tetapi juga sudah memakai alas kaki berupa sepatu sehingga terlindung dari noda dan luka. Sekarang pilihan di tangan Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dimuliakan Allah. Apakah mau kita dikatakan hanya pakai handuk dan tidak pakai alas kaki karena kita tidak bayar canda, atau bayar canda tidak sesuai ketentuan? Atau apakah mau kita dikatakan hanya pakai daster atau kaos oblong dan kolor saja, serta hanya pakai sendal karena bayar canda tidak dawam, atau bayar canda belum sampai pada ketentuan yang optimal? Atau apakah mau kita sampai pada pilihan yang ideal, yakni kita sudah berpakaian menutup semua aurat dan memakai sepatu dengan cara membayar canda secara dawam, serta sampai pada ketentuan yang optimal sehingga terlindung dari noda dan luka. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dimuliakan Allah, sampailah kita pada akhir perjalanan pengorbanan canda di pintu keluar tol. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada layanan tol kali ini. Semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya. Dengan membayar canda secara dawam, berarti tuduhan keuangan jemaah dipantau oleh imperialisme Inggris tidak benar. Saya berharap dengan mendengarkan tol ini dapat meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah dan meningkatkan pengorbanan harta. Dari basic meningkat menjadi second, dari second meningkat menjadi dasi. Dan mudah-mudahan kita termasuk Ahmadi yang ikhlas dan itaat kepada imam zaman dan khalifahnya. Amin ya rabbal alamin. Akhir mudawana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.